Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bicara tentang kebahagiaan ya. Anak-anak seharusnya tidak sakit, apalagi sampai sakit parah. Kenapa? Karena di antara booster terbaik untuk menghadapi penyakit adalah perasaan bahagia. Ketika mereka bermain di alam itu mampu menumbuhkan kebahagiaan. Kemudian alam juga memberikan banyak hal yang baik ya. Di antaranya oksigen yang segar. Jika alam itu, ya, alam sekarang perlu definisikan seperti dulu ya. Nah, dengan anak-anak yang selalu tertawa, terlalu bahagia, kita sama-sama tahu imunitas itu bekerja sangat baik ketika perasaan kita di-drive oleh perasaan yang positif, di antaranya disebutkan kebahagiaan. Nah, kenapa anak-anak sekarang sudah berpenyakit yang luar biasa? Satu hal yang perlu dipertimbangkan. Pola konsumsi kita seperti sekarang sering ditemui anak gadis kecil-kecil itu sudah genitalnya basah, berlendir dan bau ya, sangat memprihatinkan. Begitu juga dengan laki-laki, anak bocah-bocah kecil laki-laki itu alat kelaminnya besar sebelah. Itu satu hal yang perlu dipertimbangkan kita sebagai orang tua. Kita di era yang serba berpendidikan, di era yang serba katanya maju, perlu sekali untuk merumuskan, mendefinisikan dengan lebih rendah hati, dengan lebih rendah diri. Sepertinya sederhana hanya sekedar bau, sepertinya sederhana hanya sekedar berlendir, tapi sebetulnya indikasi dari banyak hal. Pola konsumsi kita satu hal yang sangat perlu dipertimbangkan jika kita tidak mau dikatakan berlebihan, tidak mau dikatakan berbasis pada nafsu, konsumtif yang tinggi sekali. Maka kita bisa membuat satu pernyataan, suatu yang perlu dipertimbangkan. Allah Maha Baik, menyukai yang baik, mari kita pertimbangkan ulang. Mari kita beri masa depan yang baik untuk anak-anak kita, mari kita beri masa depan yang sehat untuk anak-anak kita. Masa depan sehat itu dimulai dengan hal yang sangat sederhana. Zuhud itu sederhana, kebaikan itu satu hal yang sederhana, kebahagiaan itu satu hal sederhana. Makan-makan yang sederhana itu jauh lebih baik untuk anak-anak kita. Sering sekali ditemukan sejak beberapa tahun ini anak-anak itu genitalnya seperti tadi nih, sangat memprihatinkan sekali. Iya, ketika lambung itu sangat jelek, maka itu bisa berdampak ke organ di sekitarnya. Yang paling dekat usus halus, usus besar, makanya mudah tipes. Kemudian juga kandung kemihnya juga mudah bermasalah. Kemudian ginjalnya sangat-sangat kasihan sekali. Ketika anak kecil itu yang berbahaya untuk perempuan rahimnya. Seperti kita kalau punya uang sedikit, tentu saja uang itu akan kita bagi untuk yang paling penting. Tubuh pun sama, ketika kita hanya mengkonsumsi yang bukan sesuai tidak kompatibilitasnya rendah dengan tubuh kita, maka tubuh juga akan membagi. Seperti ibaratnya orang yang pendapatannya sedikit, nah maka rahim ini yang tidak dipakai, hanya dipakai ketika dewasa, akhirnya baru ketika besar kita baru tahu kok tidak haid, atau bahkan ketika usia 20-25 ketika sudah menikah baru tahu ternyata rahimnya seperti anak sudah usia 25 seperti anak usia 10 tahun. Rahimnya tidak berkembang karena apa tadi? Pola konsumsi kita yang tidak berbasis pada kebaikan. Pertimbangkanlah pola konsumsi kita. Mari kita ciptakan kehidupan yang baik untuk anak-anak kita. Mari nggak bawa botol. Tadi nggak bilang nggak bawa botol. Mari kita pertimbangkan apa yang baik dan tidak berbasis pada Allah Maha Baik. Dimulaikan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baterainya habis.